kapan nanti kita akan lihat jenis-jenisnya. Baik, langkah yang pertama kita akan mencari video ya apabila belum ada di Commons. Maka kita akan mengunduhnya terlebih dahulu. Yang saya beri bintang adalah langkah opsional ya. Sumber-sumber di internet ada banyak sekali. Saya tidak bisa mendaftarkan semuanya ya. Misalnya di Wikimedia Commons. Di Wikimedia Commons kita bisa film Indonesia. Di sini ada beberapa film yang sudah diunggah. Kalau film-filmnya sudah ada di Wikimedia Commons dan Anda ingin mengerjakan ya di masa depan setelah proyek ini, Anda bisa skip langkah pertama dan langkah kedua dan langkah ketiga, langsung masuk langkah keempat. Namun kalau sumbernya dari misalkan YouTube ya, belum ada di Wikimedia Commons, maka kita pertama harus mengunduhnya terlebih dahulu. Untuk film-film yang bisa diunggahkan ke Commons, tentu saja film-film yang bebas hak cipta. Oleh karena itu, ketika kita mencari sebuah film atau sebuah jenis film, kita perlu memfilter yang berlisensi Creative Commons. Atau misalkan lagu daerah Indonesia yang berlisensi Creative Commons. Tidak 100% pasti Creative Commons ya, teman-teman juga perlu hati-hati. Jadi ketika membuka sebuah film, ini sebuah contoh film pendek, ya pastikan yang membuat adalah mereka sendiri, itu bukan ambil dari sumber lain ya. Kita bisa memastikan ya ini yang membuat mereka sendiri berlisensi Creative Commons, maka ini oke untuk diunduh dan diunggah ke Wikimedia Commons. Ada banyak cara ya untuk mengunduh dari YouTube. Ini saya memiliki tombol dari ekstensinya di Pramban atau di browser saya. Ini tombol dari YouTube sendiri, walaupun saya tidak pernah mencoba ya. Ada juga situs-situs ketiga, kita bisa menambahkan kata PI ya di belakang URL-nya. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengunduh, convert MP4, dan seterusnya ya. Jadi ini hanya contoh saja, tidak ada satu cara yang terbaik. Ada banyak cara. Kemudian archive.org tidak banyak sih, tapi ya satu dua. Mungkin kedepannya mungkin ada yang upload lagi, siapa tahu. Kemudian sumber-sumbernya seperti itu, jenis-jenisnya ya, yang kita bisa transkripsikan. Antara lain film-film pendek, ada juga film panjang, feature film. Nanti saya akan mengambil contoh satu film panjang ya, berdurasi 2 jam. Ada juga kita bisa lihat pidato. Pidato kita bisa masuk kategori bukan film tapi video. Video berbahasa Indonesia. Ya, ini juga sebuah satu jenis kategori media yang bisa ditranskripsi. Semisal sebuah pidato, ya pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan ini uh, hanya bisa didengarkan ya, namun tidak bisa dibaca. Maka kita bisa membantu untuk misalkan teman-teman yang uh, berhalangan ya dalam pendengaran atau tidak bisa menyimak video gitu, mereka bisa mendapatkannya lewat transkripsi di Wiki Sumber Bahasa Indonesia.
Ada juga lagu-lagu ya, tadi saya mencontohkan lagu-lagu bahasa daerah, itu bisa juga ditranskripsikan. Namun untuk acara teman-teman difokuskan ke film ya. Jadi jika Anda memakai sumber-sumber di luar Wikimedia Commons, kita perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Nah, nanti presentasinya akan dibagikan ya ke teman-teman, ada link-link. Kita juga bisa mengunduh film-film lama. Film-film lama bahasa Indonesia, kita bisa mencari judulnya. Ini film-film yang sudah bebas hak cipta. Ya, tidak semuanya ada ya. Yang sudah saya coba adalah film pertama di negara Indonesia yaitu Darah dan Doa. Ini sudah saya unduh, nanti kita akan transkripsikan. Jadi judul-judul ini teman-teman tinggal cari, ada yang tidak ada. Kemudian misalkan dari situs pemerintah Antara TV, kita cari kata kunci pidato. Jadi yang berbentuk pidato resmi ya, ini bisa juga dijadikan bahan. Jadi ada banyak ya channel-channel yang lain, silahkan dilihat-lihat. Kalau unduhan sudah tidak menjadi masalah, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengubah format. Seperti yang teman-teman ketahui, jika kita ke Wikimedia Commons, tidak semua jenis video atau tidak semua jenis media itu diterima. Kita lihat di unggahan yang lama ya, ada daftarnya. Yang diperbolehkan ya, ini gambar PDF, lalu suara, ini video, ini gambar, buku, suara, video. Jadi yang video ada OGV, WebM, MPG, MPEG. Tidak ada MP4. Karena MP4 dianggap ya, saya juga tidak tahu alasannya, dianggap bukan format yang bebas. Bebas dalam arti masih ada hak cipta untuk format MP4. Dulu MP3 juga tidak boleh, tapi sepanjang pengetahuan saya, hak cipta MP3 sudah kadaluarsa dan sekarang sudah bisa mengunggah MP3 di Wikimedia Commons. Jadi kedepannya ada kemungkinan bisa mengunggah MP4 langsung, tapi hingga Januari 2026 ya minimal, kita masih harus convert dulu. Saya anjurkan convertnya ke WebM. Ya, kalau teman-teman menemukan yang OGV atau MPG, MPEG itu juga tidak masalah, tidak perlu di-convert. Ini juga opsional, karena saya tahu dari teman-teman panitia sudah mempersiapkan beberapa video dalam bentuk WebM juga. Jadi teman-teman bisa nanti langsung skip ke langkah ketiga, yaitu mengunggah. Saya akan hanya menunjukkan sedikit saja ya alatnya, FFmpeg namanya, atau FFmpeg. Ini adalah alat yang paling luas dipakai ya. Di berbagai software-software konversi itu di belakang layarnya menggunakan software FFmpeg ya. Jadi ini menggunakan command line tanpa GUI, tanpa user interface. Jadi bentuknya sangat sederhana sekali seperti ini ya. Kita nanti masuk ke sebuah command prompt, lalu kita mengetikkan perintah ini ya, nama kata contohnya diganti gitu ya, misalkan
Misalkan kalau saya mengunduh kemudian judulnya darah dan doa gitu ya. Maka ini tinggal diganti seperti ini tinggal diganti seperti ini. Nah, kemudian perintah ini teman-teman copy paste ke yang apa ada di sini. Saya beri contoh sedikit. Saya akan ganti layarnya. Oke, ini layar untuk eh, Windows Explorer saya kelihatan ya. Teman-teman ketika sudah mengunduh, nanti bentuknya seperti ini. Ini ada ffmpeg.exe, tapi tidak bisa diklik ya. Maksudnya kalau Anda klik, dia langsung hilang. Tunggu, saya share entire screen. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah klik kanan, kemudian run as administrator. Oh maaf, salah. Send to, oh bukan, maaf. Kita ke program ini ya. Kemudian kita klik cmd. Nah, command prompt seperti ini. Lalu kita masuk ke foldernya. Kemudian kita mengetik ff. Misalkan saya memiliki contoh ya, .mp4. Saya ingin ubah jadi contoh dan .webm. Jadi saya mengetik ffmpeg, itu perintahnya, i adalah input, contoh .mp4 menjadi contoh .webm. Enter. Oh, jadi bin. Masuk ke folder bin. Kemudian ffmpeg. Nah, dia langsung jalan dan dalam beberapa saat dia langsung membuat. Ya, saya tidak. Ini nanti tergantung ya kecepatannya komputer dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian nanti webm-nya akan tersedia dan bisa diunggah. Karena ini bukan pokok dari transkripsi ya, saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya akan lanjutkan ke langkah ketiga. Nah, siap diunggah ke Commons. Langkah ketiga mengunggah ke Commons, ya bisa dengan upload atau upload wizard. Upload ini yang lama, upload wizard ini yang baru. Atau bisa juga dengan alat-alat di luar atau alat-alat pihak ketiga. Saya menganjurkan PettyPen ya. PettyPen Anda bisa unduh di sini. Ini tadi untuk FFmpeg ya. Download, klik yang simbol Windows, klik yang di sini, nanti akan masuk di sini. Unduh yang ini, yang untuk Windows 64. Yang atas-atas ini untuk Linux ya, jangan diunduh. Yang untuk Windows yang ini. Nanti berupa zip, kemudian di-unzip ke folder yang Anda pilih. Selanjutnya PettyPen ya. Ini informasinya, downloadnya di sini. Kemudian hanya satu file saja. Satu file sekitar berapa ya? 10 atau 20 mega. Tapi Anda perlu Java di komputer Anda.
Saya hanya ada screenshot atau tangkapan layar ya. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Nanti Anda kalau mencoba, Anda bisa kembali merujuk ke dokumen presentasi ini. Ketika Anda buka programnya ya, patipan.jar, akan muncul halaman seperti ini. Klik Generate Spreadsheet. Dia akan meminta folder, karena dia bisa mengunggah massal ya. Mengunggah massal dan kelebihannya dibanding via upload wizard. Kalau kita upload wizard, saya seringkali mengunggah misalkan banyak foto ataupun banyak berkas, tiba-tiba putus di tengah jalan, saya harus mengulang dari awal, itu paling sebel ya. Tapi dengan Petipen, ya kita bisa lebih mengontrol ya. Kita tidak terlalu uh, sulit ya untuk mengunggah banyak berkas sekaligus. Tapi kalau satu berkas saja, pakai upload wizard juga tidak masalah. Lalu genre spreadsheet, kita pilih folder yang berisi video, kemudian setelah klik OK, maka dia akan menemukan satu berkas video. Kemudian lanjut kita pilih apa namanya deskripsi berkasnya dan kita memasukkan tahun, pengarang, lisensi dan seterusnya. Anda bisa mencontoh ya seperti ini. Anda bisa klik di kiri bawah ada write wiki code. Jadi langsung disalin tempel lisensinya dengan IDO Art 59. Kemudian tinggal deskripsinya tinggal diganti, sumbernya tinggal diganti, tahunnya tinggal diganti, autornya tinggal diganti. Setelah mengisi apa metadata seperti itu, klik create file. Lalu file akan filenya ini berupa Excel ya, Excel atau spreadsheet XLS. Klik continue dan upload. Kembali ke halaman depan. Selanjutnya klik yang kanan, validate dan upload. Kemudian masukkan XLS tadi. Kemudian login, masukkan password Anda di Wikimedia Commons. Lalu klik upload. Nah, kemudian tinggal ditunggu. Jadi ini juga sebuah langkah yang opsional. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Kita lanjut ke langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini saya akan mulai step by step ya. Step by step bagaimana melakukannya. Dan kita akan menggunakan program bernama Subtitle Edit. Ini sebuah program, semua program-program yang saya berikan, program-program yang bebas dan terbuka. Mereka FOSS ya, Free and Open Software. Subtitle Edit ini saya sudah pakai bertahun-tahun ya, dan sangat mudah dipakai kalau sudah tahu caranya ya. Dia sangat powerful karena banyak sekali kegunaannya dan saya biasanya hanya untuk satu kegunaan yaitu menambah subtitle. Tapi dia bisa banyak yang belum saya gunakan ya. Jadi saya hanya menggunakan mungkin 5% dari kemampuannya. Namun itu pun sudah sangat-sangat apa sangat-sangat apa alat software atau perangkat lunak yang uh, sangat mudah lah, sangat bagus. Kita teman-teman kalau belum punya tinggal mengunduhnya terlebih dahulu. Ini situsnya. Lalu klik download. Nanti larinya ke sini. Lalu klik unduh yang zip-nya. Lalu install. Nah, sekarang saya akan beralih ke tampilan subtitle edit-nya. Sudah terlihat ya subtitle edit.
Kemudian saya akan menambahkan berkas video darah dan doa. Hmm. Nah, saya kembali dulu ke sini. Bentar. Darah dan doa. Oke. Kembali ke ini. Subtitle edit. Gitu. Kemudian ini tampilannya ya ketika Anda membuka subtitle edit ya. Seperti ini. Yang pertama-tama yang perlu diketahui adalah sebelah kanan atas ini kita videonya, sebelah kanan bawah ini adalah audio. Kita akan masukkan videonya, tinggal ditarik ya, tarik, drag and drop. Seperti itu. Jadi ini video player biasa ya. Nah, kuncinya di sini adalah yang sebelah kanan bawah. Add web waveform. Kita klik sekali atau klik 2 kali, saya lupa. Dia akan membuat waveform atau gelombang ya, gelombang audionya. Gelombang audio ini memberikan kita visualisasi di mana dialog tersebut mulai, di mana dialog tersebut berakhir. Nanti Anda akan melihat dan paham yang saya maksudkan. Ini salah satu kunci untuk kita membuat timing. Nah, seperti ini. Misalkan kita lari ke tengah-tengah ya. Jadi di sini, ini ada orang berbicara ya, kemudian kosong. Kemudian ada orang berbicara lagi, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa langsung, tidak perlu mengetik waktunya, kita bisa langsung pakai ketikus, pakai mouse kita, drag and drop, mulai dari sini sampai dari sini, dan seterusnya. Ini sangat mudah sekali. Kita bisa new, ini salah. Kita bisa menambahkan create, insert new subtitle. Seperti ini. Jadi nanti berkasnya kita simpan sebagai format SRT ya. Kalau teman-teman tahu, kenapa enggak bisa? Format subtitle berupa SRT. Aneh. Tunggu saya restart dulu. Hmm, kadang-kadang kemudian subtitle. Oh, kita perlu menambahkan sesuatu. Simpan sebagai ya. Ambil yang paling atas ya, SRT subrib. Kemudian simpan darah dan doa .srt. Seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan ya bagaimana dengan mudah ya untuk kita membuat takarir atau subtitle.
Sebelumnya kita kembali dulu ke sini. Mana tadi? Hmm, betul. Hmm, ya, kalau teman-teman lihat ya di sebelah kiri, ini yang disebut timestamp ya. Jadi ketika kita klik satu persatu, misalkan ketika Detektif Frank berbicara dengan Chief Inspector gitu ya, maka dia ada satu halaman sendiri gitu. Yang yang tidak mudah atau yang sulit adalah menentukan angka-angka ini. Angka-angka ini sejauh sepanjang pengetahuan saya dimasukkan secara manual. Dimasukkan secara manual, kita lihat di source ya. Source-nya seperti ini. Jadi bukan halaman ya, kalau di PDF halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi di sini semuanya dibuat secara manual. Kita lihat disunting seperti ini. Nah, menentukan detiknya ini, time stamp-nya ini yang kita lakukan dengan subtitle edit. Ya, tapi kita tidak, walaupun kita melakukan manual, tapi kita tidak mengetik satu demi satu. Ya, namun dengan subtitle edit kita bisa langsung eh, terlihat di angka detik ke satu, detik ke 50 dan seterusnya. Kita akan saya akan contohkan beberapa ya, tentu tidak seluruh 2 jam film ini ya. Misalkan eh, di awal ya, kita ada intro. Oh, jangan lupa teman-teman klik setelah menginstal ya, klik center, maka dia akan selalu mengikuti dan klik adjust. Jadi 2 tombol yang perlu diklik. Kita akan klik kanan di sini, insert text. Kemudian kita bisa tarik gitu ya. Mulai dari mana? Kita bisa zoom out. Misalkan mulai dari sini. Ya, kita tarik. Kita coba play ya. Nah, di sini kita bisa mulai mengetik. First film nasional Indonesia, enter, mempertunjukkan ejaan lama ya. The Long March. Oke, di sini di teks subtitle edit maksimal hanya 3 baris. Jadi ini ke batasannya ya. Batasannya saya enter lagi dia tidak mau. Tidak masalah karena ini bukan final ya. Ini hanya untuk membantu saja. Kita lihat timernya. Ya, misalkan terlalu panjang gitu ya. Maka kita mundurkan sedikit. Kemudian kita tambahkan teks baru. Ya, ini adalah kreditnya. Oh, bukan, ini sinopsisnya. Rangka cerita. Sitor Situmorang. Cerita, nama. Ya, kalau nggak bisa pakai
simbol-simbol khusus, pakai simbol biasa dulu, nanti kita ganti, serta pelaku-pelaku dalam film dan seterusnya. Saya tidak akan ketik semuanya. Ya, lebih kurang panjang saja. Tambah lagi. Berikutnya, memperkenalkan dan seterusnya. Ya, itu yang berbentuk intro. Kemudian saya akan lompat ke efek suara. Jadi di sini tidak ada dialog, namun ada efek suara yang cukup cukup panjang ya. Saya akan menambah teks eh, dalam tanda kurung suara tembak-tembakan. Ya ini opsional, tidak diberi juga tidak apa-apa kalau berfokus ke dialog. Tapi menurut saya ada beberapa eh, efek suara ya yang mempengaruhi jalur cerita dan tidak ada salahnya untuk ditambahkan. Itu yang sederhana seperti itu. Kemudian eh, narasi, narator. Ya, kalau teman-teman lihat di videonya ada takarir bahasa Inggris ya, yang ya bisa menjadi bantuan tapi karena kita bahasa Indonesia ya, kita tetap perlu ketik bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah cerita tentang apa tadi? Kita ulang. Ini adalah kisah perjalanan pasukan Tentara Nasional Indonesia. Kalau tidak salah ya. Kemudian juga kisah perjalanan hidup manusia. Ya, kita bisa langsung melihat dari waveformnya ya, mulai dan berakhirnya di mana. Ya, ini fungsinya waveform ya. Panjang pendeknya itu relatif ya, tapi kira-kira ya seperti inilah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, nanti ketika kita masuk ke transkripsi, langkah berikutnya akan terlalu banyak yang pendek-pendek. Yang ini yang normal ya, ada yang ini pendek ya. Kalau terlalu pendek nanti terlalu banyak sub-sub halaman. Jadi kalau agak panjang, ada 2 atau 3 baris, itu tidak terlalu banyak sub-sub halamannya. Ini masih narasi ya, seperti itu. Kemudian saya skip ini yang berupa dialog. Nah, dialog di sini kita perlu uh, melihat dulu ya videonya, filmnya. Tokohnya ini namanya siapa? Karena seringkali ya di awal kita tidak tahu namanya siapa, tapi ke belakang kita baru tahu nama dari tokoh ini. Ya, tokoh ini namanya Sudarto. Jadi kita perlu menandai bahwa yang
berbicara ini bernama Sudarto. Karena saya sudah melakukannya ya, saya langsung ketik saja. Dia mengatakan, dulu 1000 kali saya katakan tidak ada tembak menembak. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini. Kita coba lihat ya. Ya, ada beberapa bagian yang saya tidak jelas ya. Nanti semoga film-film yang baru-baru lebih jelas. Ya seharusnya didengar diulang berkali-kali sampai tahu apa yang dia katakan. Tapi saya kurang nangkap yang bagian terakhir setelah tembak menembak. Kemudian orang kedua namanya adalah Mula. Memangnya saya yang mesti mampus. Mereka melawan. Anda bisa menambahkan auto BR ya untuk dia break jadi 2 baris. Kita dengarkan dan seterusnya. Ini misalnya 2 orang sekaligus. Kau kenal orangnya, nah, sedikit. Kita dengar. Jadi dialog adalah mayoritas ya dari apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita transkripsikan. Jadi nanti akan banyak sekali ya. Kita lihat di kiri timestamp. Kemudian dilanjutkan sampai ya seluruh 2 jam selesai. Nah, nanti tentu akan ada pembagian tugas ya apabila filmnya panjang. Kalau filmnya pendek, mungkin satu orang bisa melakukan ya masing-masing. Uh, untuk subtitle edit seperti itu. Uh, kita kembali ke transkripsi ya. Jadi yang perlu diklik ya, add waveform, tab adjust, drag and drop video ke kotak kanan atas. Sederhana, nanti kalau teman-teman melakukan ini berkali-kali akan semakin mudah. Nah, langkah kelima ini yang menjadi inti dari pelatihan kita pada hari ini ya. Untuk percontohannya, kita lihat untuk darah dan doa. Setelah video tersebut tersedia di Wikimedia Commons, setelah kita unggah, ya ini sama dengan ketika kita mau membuat indeks untuk buku maupun dokumen yang lain ya, kita salin halaman atau nama berkas, kita masuk ke Wikimedia, ke Wikisumber Bahasa Indonesia, kita cari eh, ya kita cari. Nah, ini berkas yang sama namun di Wikisumber Bahasa Indonesia.
Ya, kalau buku dia akan ada indeksnya ya. Kalau buku dia akan ada halaman ke Pranala Index. Namun ternyata kalau video tidak ada. Jadi yang kita lakukan kita eh, nama berkas tersebut, tapi depannya kita ganti indeks. Ya kita harus sedikit manual ya. Halamannya belum ada atau tadi sudah ada namun saya hapus. Jadi kita akan membuat indeks seperti layaknya indeks untuk buku dan dokumen. Namun di sini kita bisa memilih film ya. Nah, ini teman-teman kalau melihat ya, selain buku-buku bisa juga film, pidato, audio. Pidato seperti tadi yang saya kemukakan, audio itu juga bisa MP3 maupun format-format audio yang lain. Kita pilih film. Kalau ada butir Wikidatanya, kebetulan saya sudah mencatatnya 57746. Judulnya Darah dan Doa. Kemudian yang penting di sini sumbernya berbentuk WebM ya. Dia sudah otomatis. Nah, yang paling krusial dari mentranskripsi untuk film adalah page list-nya ini. Ini yang kita harus lakukan secara manual. Namun untuk langkah pertama kita langsung terbitkan saja. Nanti kita sunting lagi. Kita terbitkan ya. Ini datanya dari Wikidata, ya mengetahuinya. Cuman untuk sutradara, aktor dan lain-lain, kalau saya lihat di bahasa Inggris, dia tidak diletakkan di indeks. Tunggu, kadang-kadang internetnya. Jadi indeksnya hanya mencantumkan nama sutradara dan tahun saja. Author itu sutradara dan tahun. Jadi aktor dan lain-lain diletakkan di tempat lain. Saya eh, ya, Anda bisa melengkapi di Wikidatanya juga kalau Anda tertarik. Kalau filmnya belum ada di Wikidata, ya tentu kita harus eh, memasukkan ya tahun tahun 1950. Misalkan tidak ada butir Wikidatanya ya. Kemudian pengarang ini Umar Ismail. Seperti ini juga bisa. Kemudian kita membuat halaman-halamannya. Ini saya kembalikan ke Q2857446, Umar Ismail tetap, 50 tetap. Oke, nah di sini ya teman-teman untuk uh, kita memasukkan timestamp-nya. Pertama kita masukkan dulu halaman darah dan doa WebM garis miring 00.200 pipa 00.200. Kemudian kita salin dan tempel ya berkali-kali seperti ini cukupnya. Nanti kita akan ganti angka-angkanya. Di sini kita sudah ada beberapa angka ya. Yang pertama ini dihapus saja. Nah, kita hanya lihat angka startnya saja. 0039, 3 angka di belakang koma diabaikan. 0039, 0039.
kemudian 0050, 50, 50, 0246 ya, 0246, 0246, 0343 dan seterusnya. Jadi memang akan banyak waktunya di sini 0630, 0636. Dan lagi 0641. 06 ya. Nanti bisa disalin tempel lagi, sisanya dihapus. Kita simpan. Ada beberapa yang sudah saya buat ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita memakai template. Ini yang penting untuk eh, transklusi. Transklusi. Jadi ini beberapa template-template yang dipakai khusus untuk film transcription ya. Ada empat ada 4 template film transcription dialog untuk dialog. Tapi saya menerjemahkannya ya jadi transkripsi karena dialog itu yang paling banyak ya. Jadi nanti kita pakai transkripsi, kemudian trans. Trans ini adalah dialognya. Parameter pertama adalah nama tokohnya yang melakukan dialog. Jadi di dalam satu transkripsi ada bisa lebih dari satu baris trans. Contohnya ada dialog ya antara Sudarto dengan Mula. Kau kenal orangnya itu. Di sebelah kanan hasilnya seperti itu. Sedikit ya. Lalu untuk uh, in-scene dan skenario nanti akan saya tunjukkan contohnya. Skenario itu biasanya untuk di awal dan di akhir gitu ya. Sedangkan in-scene ini kalau yang non dialog karena mereka jarang ya, jarang digunakan. Saat ini saya belum menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Tinggal menyalin ya FT garis miring I dan FT garis miring S. Template-templatenya belum banyak, nanti mungkin kedepannya akan lebih banyak. Kita lihat saja. Contoh dialog ya, ini bisa FTD atau transkripsi. Kemudian pipa, artinya uh, template transkripsi itu dia menerima banyak trans gini. Seperti tadi ya, contohnya ada 2 gitu. Tapi kalau di sini hanya ada 1. Bisa, oh ini karena masih belum lengkap ya. Ada dialognya yang hilang atau tidak jelas. Kalau sudah jelas tinggal diklik kuning. Kalau belum jelas merah. Ya, transkripsi. Transkrip. Oke, kembali ke indeks dari film
berjudul Darah dan Doa. Nanti ketika halaman-halaman itu selesai kita buat timingnya atau timestampnya, kurang lebih akan seperti ini ya. Akan banyak sekali. Kalau yang dicontoh ini dia menuliskan awal dan akhir, serta dia jam, menit, detik. Ya, jadi kalau kita mau samakan juga bisa jam, menit, detik gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang filmnya lebih dari 1 jam. Kalau filmnya 59 menit atau kurang dari 59 menit, mungkin tidak perlu 00 untuk jamnya ya. Tapi ini perlu nanti karena mungkin ada, karena akan ada dialog-dialog di menit di jam ke-1 ya, jam jam kedua dan seterusnya. Jadi ini seharusnya seperti ini. Uh, Kalau yang di bahasa Inggris, dia formatnya awal dan akhir seperti ini. Ini yang tertampil ya. Saya masih tidak yakin apakah lebih baik seperti ini atau tidak. Nanti bisa didiskusikan ya, mana format yang diinginkan. Ya, karena ini masih belum ada menitannya, saya alihkan 00 titik. Kita lihat lagi seperti ini. Apa lagi ya? Penting kita. Oh, oke. Kembali ke yang tadi sudah saya lakukan. Yang sedikit lebih lengkap ya. Oke, agak lambat. Ya, kita pulihkan. Oke, kita akan pakai versi yang ini, versi pagi tadi ya. Belum saya hapus untuk contoh lagi. Ada beberapa. Sekarang kita akan membuat halaman transklusi. Halaman transklusi seperti teman-teman ketahui nanti memakai header ya. Seperti layaknya sebuah buku, kita berikan nama sutradara dan tahun. Dua informasi tersebut cukup. Kemudian kita akan menggunakan indeks. Masukkan indeks. Indeksnya kita akan bungkus dengan template film transclusion. Ya, ini film apa template ke selanjutnya ya. Saya lupa. Saya masukkan di sini. Di, ya, itu untuk catatan. Nah, transklusi kemudian kita masukkan halaman nama berkasnya. Tinggal diganti dengan nama berkas yang lain. Dan kita akan simpan terbitkan. Hmm, seharusnya muncul videonya.
Oke, di sini di notes ya, notesnya kita tambahkan portal ya kalau mau portal. Nah, notesnya kita menambahkan dengan template film. Mm-mm. Template film ini dia akan membuat sebuah thumbnail gambar jempol seperti ini. Dan juga dia akan memberikan legenda warna. Jadi ada 3 jenis warna yang tadi saya sebutkan, dialog, in scene atau adegan, kalau saya pakai istilah adegan ya, dan story atau cerita. Jadi cerita ini tidak ada, bukan merupakan konten ya, tapi pembuka atau penutup gitu ya. Kemudian ada suara tembakan. Nah ini bukan dialog, maka dia memakai adegan. Nah kemudian ini dialog. Lalu ada adegan misalkan seperti ini bisa diketik atau bisa tidak diketik, ya bebas. Karena kalau saya suka adegannya yang penting-penting diketik, tadi ada yang komentar ya, seperti sandiwara radio gitu ya. Jadi ini adalah tambahan dari kita, para orang-orang yang mentranskrip dari para wiki sumber one. Kita membuat sendiri. Setelah halaman transkripsi ini dibuat, sudah jadi, kita tidak menambahkan apa-apa lagi. Jadi ini yang apa sederhana sih. Kemudian kita akan terus menyempurnakan atau menambahi di bagian ini. Nah, di bagian ini saya sebenarnya kurang suka ya kalau seperti ini berantakan ya. Bagaimana nanti kita bisa membuatnya supaya lebih rapi gitu ya. Eh, Nanti kita akan pikirkan. Misalkan di sini kita bisa jelaskan eh, pembukaan. Saya lupa sampai menit keberapa. Tembak-tembakan menit 053. Ya, babak pertama, babak kedua. Ada pembagian seperti itu juga mungkin lebih mudah. Nanti teman-teman bisa memutuskan sendiri. Tapi kalau film pendek ya, film pendek nanti paling tidak banyak dialognya. Film-film yang saya lihat sudah dipersiapkan ya, ada yang 5 menit, ada yang kurang dari 10 menit. Jadi tidak akan terlalu banyak seperti film panjang. Ini 1,5 jam ya. Sementara Darah dan Doa ini 2 jam. Dia akan lebih panjang. Nah, untuk contoh yang di bahasa Inggris ini, saya masih mengalami sedikit kesulitan dan saya masih menanyakannya ke komunitas bahasa Inggris. Cara untuk memunculkan daftar aktor dan para pemain. Karena saya melihat ini bukan di kodenya. Di kodenya tidak ada data tersebut ya, dan di halaman-halamannya juga tidak ada. Jadi ini munculnya dari mana? Mungkin dari Wikidata ya. Tapi saya sudah menyalin semua template-nya dan masih
belum bisa muncul. Ini yang masih saya selidiki, ya kita belum bisa memunculkan daftar pemainnya, aktor-aktornya dan aktrisnya. Jadi itu akan saya tambahkan ya setelah pelatihan. Kalau saya mendapat jawaban, saya sudah menanyakannya di warung kopi. Ah, oke, oke, saya akan melakukan ini. Jadi dia memakai cast and crew. Kenapa tidak ada ya tadi ya? Cast and crew, kemudian Q28577746. Saya akan lihat cast and crew. Oke, nanti akan saya tambahkan. Seperti itu teman-teman untuk materi untuk transklusi dan transkripsi film di Wikisumber. Saya Benny. Terima kasih dan saya akan membuka untuk pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Davina selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Benilin atas penjelasan materinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand ya. Atau ini saya bacakan dulu ya Mas, ada yang lewat chat dari Mbak Ulung. Ubahnya ke webm berarti langsung dari komputer pakai internet ya. Gitu, Mas. Saya langsung jawab. Jadi Monggo ada Mas. banyak sekali program untuk konversi ya. Ada yang melalui internet, ada yang daring, ada yang luring ya. Saya untuk contoh yang saya kasih ini adalah luring FFmpeg karena ya nanti teman-teman kalau mencoba untuk film-film yang panjang yang 1 jam 2 jam lebih berkasnya cukup besar ya berapa ratus mega. Jadi kalau mengkonvertnya harus upload lagi ya. Bayangkan kita unduh sekali misalkan 350 mega. Lalu kita upload lagi 350 lagi, kita unduh lagi hasilnya 300 lagi. Itu total nanti 1 giga. Jadi 3 kali. Lalu kita upload lagi ke Commons 350 lagi. Jadi itu akan memakan banyak bandwidth. Sebisa mungkin saya mengajarkan yang menghemat bandwidth tentu lewat offline di komputer. Kalau tidak memiliki komputer, saya rasa kita bisa secara komunitas membantu ya. Saya kemarin bicara dengan Mas Eki juga, kalau ini sebenarnya teknis gitu ya, kita bisa membantu. Jadi teman-teman yang tidak memahami atau tidak bisa mengikuti atau ketika mengunduh ada masalah gitu, silahkan dikomunikasikan ke grup. Nanti pasti ada anggota yang lain yang bisa, saya pun bisa membantu mengkonvert. Jadi bisa skip langkah yang convert ini. Saya sertakan di sini untuk kelengkapan, tapi sekali lagi saya beri tanda bintang karena ini opsional. Mungkin itu jawaban untuk Mbak Ulum. Terima kasih. Oke, siap Mas Beni. Selanjutnya Mas ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Puri. Kalau pengerjaannya mengecualikan langkah nomor 4, yang install aplikasi apakah bisa? Atau seberapa mempengaruhi hasil uji baca dan transklusinya? Mungkin tadi yang subtitle edit ya Mas. Oke, untuk skip nomor 4, oh ya, ada beberapa film yang bisa skip nomor 4.
Eh, jadi nomor 4 ini antara opsional dan tidak opsional, tergantung tergantung video yang dijadikan sumber. Contoh ya, untuk ini sebuah film pendek, mana tadi? Misalkan film pendek, mana, tadi sudah saya siapkan. Hmm, tunggu tunggu. Iya. Kalau film tersebut sudah memiliki transkripsi, maka kita bisa menyalinnya. Transkripsi dapat di show transkrip ini. Nah, ini ada juga. Tidak semuanya ada show transkrip. Nah, tapi ini salah ya. Salah atau betul? Kok sepertinya kok salah ya? Oh, nyanyian ya. Lirik lagu. Kualitasnya juga anu ya, apa? Masih perlu diperbaiki karena ini dia pendek-pendek. Kita bisa lebih baik. Tapi kalau ini sesuatu yang bagus ya, apa transkripsinya, kita bisa langsung salin tempel gitu ya. Kita bisa salin tempel ke misalkan indeks. Karena kita yang penting adalah menitnya ya. Nanti untuk teksnya kita tinggal buat per halaman. Nah, misalkan seperti ini. Tapi ada yang tidak ada. Misalkan film ini, saya cari tidak ada. Oleh karena itu kita membuat uh, subtitlenya. Jadi opsional kalau film tersebut sudah memiliki transkrip, tapi khusus yang ini kurang bagus, ya. Tidak opsional kalau kita sumber kita tidak ada transkripnya. Saya tidak tahu apakah yang film-film pendek yang nanti teman-teman eh, pakai itu semua ada transkripnya dan bagus. Tapi ya, menit-menit ini bisa jadi bantuan juga. Ada cara ya untuk ini diunduh, kemudian masuk ke subtitle, bisa bisa diimpor ke sini langsung. Filenya langsung di drag and drop ke bagian kiri atas ini, bisa. Jadi jawabannya adalah yang keempat opsional untuk yang film-film pendek kalau tidak salah. Tapi ya kita kita harus copy paste dulu. Copy paste ini lalu di indeksnya gitu ya. Misalkan ini tadi judulnya apa? Judulnya Kendi gitu ya. Ini adalah halaman kendi.webm garis miring.
seperti ini. Kemudian pipa. Nah, nanti ini hanya satu orang yang membuat ya, misalkan nanti berbagi atau ya bagiannya sendiri-sendiri juga bisa. Seperti itu lalu disimpan. Yang penting adalah menitnya dan program subtitle edit tadi membantu kita melalui web formnya ini ya. Karena kita bisa melihat gitu ya. Misalkan ini menit ke 10.14. Tapi mau kita ubah-ubah dikit 10.15, 10.13. Tinggal geser-geser, dia otomatis. Angkanya kita tidak perlu ketik di sini. Ya, semoga menjawab pertanyaannya, Baik, siap. Terima Mbak kasih, Kuril. Mas Beni. Mbak Ya, Kuria menjawab atau belum Mbak Kuria? Atau masih ada yang mau ditanyakan oh langsung? ya. Kalau tidak punya laptop ya, jadi kalau tidak punya laptop yang langkah kedua dan langkah keempat itu bisa minta tolong dari teman lain atau dari panitia. Mungkin panitia menyediakan indeksnya, nanti peserta tinggal membuat halamannya juga. Mungkin bisa. Oke. Baik, siap. Dari Mbak Kure, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Kure? Atau mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan, boleh di raise hand terlebih dahulu. Cukup ya. Berarti selanjutnya kita sesi praktek Mas Beni. Oke. Tadi ya, sudah saya praktekkan sedikit. Kita akan sekarang praktek lebih lanjut ya, sambil teman-teman bisa memperhatikan juga. Kita kembali ke subtitle edit. Subtitle edit, kemudian kita akan, ya tadi sudah sampai menit ke 8, 8.31. Tunggu sebentar, saya share-nya, share sound. Oke. Mhm. Masih ada di sana. Dan ini Jadi ini tadi di sini ada 4 orang masuk ke rumah. Ada musik. dan ini juga penduduk yang mereka kumpulkan. Ini juga penduduk yang mereka kumpulkan. Ini juga penduduk yang mereka kumpulkan. Dan ini juga penduduk yang mereka kumpulkan. Dan 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 ini juga penduduk yang mereka kumpulkan. panjang. Oke.
Ya ini tokoh utamanya ya, orang Jerman yang jatuh cinta pada Sudarto. Ada dialog. Siapa itu? Siapa dia? Gadis Jerman. Ayahnya baru saja meninggal. Nah, ini saya tidak tahu namanya ya. Kadang ada tokoh-tokoh yang tidak diketahui namanya, kita hanya mungkin bisa menebak pangkatnya maupun statusnya. Gadis Jerman. Ayahnya baru saja meninggal. Sarangan di kaki gunung Nah, kemudian ini suara narator. Lawu bernafas lagi. Para perjurit di kaki gunung Lawu bernafas lagi. Para perjurit mulai lagi melatih diri untuk menghadapi pertarungan yang entah kapan pula akan tiba. Akan saya sambung sekarang cerita saya tentang Sudarto, manusia dalam revolusi yang hidup sebagai dalam mimpi, seperti tidak sadar akan apa sebenarnya yang sedang berlangsung di dalam dirinya dan di alam sekitar. Nah, untuk narasi kemungkinan kita tidak akan pecah ya. Kita tidak akan bagi menjadi beberapa subbalaman. Jadi akan sebuah narasi yang panjang, misalkan seperti ada enggak ya? Seperti ini ya, halaman panjang. Namun di sini keterbatasan dari subtitle edit ya. Untuk teks sepanjang itu dia mungkin nggak tahu. eh, kita ada batasannya enggak ya? Bisa ya diketik terus. Coba ya, Para perjurit mulai bisa lagi melatih diri. bisa diperlambat. Kaki gunung Lawu bernafas lagi. Para perjurit mulai lagi melatih diri untuk menghadapi pertarungan yang entah kapan pula akan tiba. Akan saya sambung sekarang cerita saya tentang Sudarto, manusia dalam revolusi yang hidup sebagai dalam mimpi, seperti tidak sadar akan apa sebenarnya yang sedang berlangsung di dalam dirinya. Sudarto, manusia dalam revolusi yang hidup sebagai dalam mimpi, seperti tidak sadar akan apa sebenarnya yang sedang berlangsung di dalam dirinya dan di alam sekitar. Mungkin seperti itu. Nah, ini eh, aktris utamanya dia sedang menangis. Kita cari ya namanya. Namanya eh, kita harus ke di sini kita kasih Wikipedia. Misal, portal terus Wikipedia. Kita lihat ke artikelnya. Ella Baden. Connie. Oke. Jadi namanya adalah Connie.
di depan makam ayahnya. Ayah Nona, Yang ayah muka. Ya, dia tidak menjawab ya, tapi hanya mengangguk. sudah lama dia di sini. Nah, itu saya tidak jelas. Oke, kita sudah ada beberapa contoh, beberapa baris lagi. 845, 845, 904, 912. 904, 912, 950, 1000, 1000, 1008. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat satu demi satu dengan mencontoh yang sudah ada, ya. Tidak perlu diketik, salin tempel saja. Yang 45, kita salin teksnya yang sudah kita ketik. Simpan. Lalu 904 dan 912. 904 dan 912. 904 ada 2 orang. Simpan. 912 narator. Nah, narator tidak perlu pakai trans. Kita pakai film transcription adegan. Oh ya, in scene. Sambil kita dengarkan ya. Sarangan di kaki Gunung Lawu bernafas lagi. Para prajurit mulai lagi melatih diri untuk menghadapi pertarungan yang entah kapan pula akan tiba. Akan saya sambung sekarang cerita saya tentang Sudarto, manusia dalam revolusi yang hidup sebagai dalam mimpi, seperti tidak sadar akan apa sebenarnya yang sedang berlangsung di dalam dirinya.
dan di alam sekitar. Ya, kita betulkan. Kemudian yang terakhir 3, 9.50, 10.00, 10.08. 9.50, 10.00, 10.08. Koni menangis di makam ayahnya. Nah, kuning. Kemudian Siddharto ayam muka. Dan Koni mengangguk. Oke, lalu kita lihat lagi halaman transklusinya. Sudah ada tambahan. Ya, seperti ini. Jadi yang dialog di rata tengah, lebarnya biasanya tidak terlalu lebar ya. Nanti kalau dialognya panjang ya mungkin bisa lebar. Yang narasi lebih panjang. Oh iya, ya angka-angkanya salah ya. Belum saya betulkan. Harusnya 00. Oke, nanti saya betulkan. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk contohnya Mbak Davina. Saya kembalikan ke Mbak Davina. Baik, terima kasih Mas Beni sudah Ya, dipraktekkan untuk film Darah dan Doa. Nah Mas, eh, penugasan kita untuk pelatihan ini kan rencananya di film yang Bible ya Mas ya. Nah, kita juga sudah ngelis link-linknya untuk yang Bible, untuk para peserta juga. Boleh minta tolong nggak Mas untuk satu link aja gitu dicontohkan di sini untuk yang Bible. Supaya ya, bisa. bisa memperjelas peserta urutannya seperti apa nantinya, seperti itu. Mungkin linknya nanti bisa dikirim dari Mas Eki Mas, di WhatsApp-nya Mas Beni. Ini ya. Sebentar Mas, belum berganti di Oke, saya. Mas Eki sudah di Koneksinya semua. kurang stabil. Ya betul Mas yang itu. Siap. Ini ada 50 video Hmm. dari cerita Bible Illustration. Ini sudah berbahasa Indonesia semua. Nah, ini langkah keempat untuk transkripsinya tidak perlu. Untuk subtitlenya, perlu enggak ya? Mungkin perlu ya. Tunggu, saya lihat dulu. Oke, langkah pertama, nama filenya kita masukkan ke wiki sumber bahasa Indonesia. Lalu kita langsung ganti jadi indeks. Indeks, kita klik, kita membuat film, judul,
Eh, judulnya mungkin seperti ini. Subjudul nggak perlu, tahun nggak perlu. Nah, di sini author tidak ada ya karena author sebentar. Seingat saya ini gambar-gambarnya ada anu sih, ada ah, nama artisnya. Saya lihat dulu. John Patchett kalau nggak salah. Jim Patchett. Oke. Ini nama bukan sutradaranya dalam hal ini, tapi dia artisnya untuk gambarannya, gambar-gambarnya. Oke. Kemudian kita lihat videonya. Penciptaan. Kisah ini adalah tentang permulaan segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta dan serta segala isinya dalam 6 hari. Pada mulanya dunia ini gelap dan kosong, dan belum ada apapun yang terbentuk di dalamnya. Tetapi roh Allah Oke. Jadi kali ini sumbernya dari Wikimedia Commons. Mana tadi? Oleh karena itu kita sebenarnya tidak perlu langkah 1 dan langkah 1, 2, dan 3 ya. Tapi langkah satunya masih akan saya lakukan. Saya akan unduh ukuran asli, klik kanan, save link. Karena kita langkah keempatnya butuh video ini. Langkah 4-nya butuh video ini. Jadi langkah keempatnya kita butuh untuk timing dari film tersebut. Nah, di sini saya akan mengganti videonya. Oke, videonya sudah diganti. penciptaan. Kisah ini adalah tentang Dan kita akan membuat new subtitle. Salah. Ini aja. Nope. Kita masukkan videonya. penciptaan. Oh, kita Kisah ini adalah buat waveformnya. Ya, klik di kanan bawah ini. Lalu seperti yang tadi ya. penciptaan. Kisah ini adalah tentang permulaan segala sesuatu. Saya akan hanya buat 3 saja. Allah menciptakan alam semesta dan serta segala isinya dalam 6 hari. Lalu saya simpan penciptaan SRT. Nah, di sini kemudian saya masukkan tiga 0001 0003 0007 1 3
7. 1, 3, 7. Oke, simpan. Karena ini semua narasi, ya, narasi. Pada mulanya Allah berkata, dan itulah yang dikatakan Allah laki-laki. Ya, hanya ada Kita menurut gambarnya. satu orang. Kita akan memakai yang transkripsi juga nggak apa-apa sih. Transkrip. Cuman kita tidak pakai trans. 1, 3, 7. Ciptaan. Dari permulaan segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta. Kalau misalkan mau dijadikan 2 baris juga tidak masalah. PR ya, kita berikan PR. Jadi semua template-template yang bisa dipakai untuk menghias tulisan itu bisa dipakai di sini. Contohnya huruf besar, miring, kecil, kemudian kolom, kemudian titik-titik gitu ya. Titik-titik daftar isi, ganti font, garis, tabel, itu semua bisa diletakkan sama seperti kalau kita menguji baca buku biasa. Oke, simpan, refresh, sudah ada 3 halaman, kemudian notes. Nah ini outer Jim page. Kemudian film transclusion. Dan notes. Film animasi ciptaan ya menurut pabrikan halaman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah ya untuk memulainya, memulai halaman dan memulai indeks. Yang lama nanti untuk melengkapi dan memberikan timestamp untuk masing-masing apa dari semua yang terkatakan maupun yang tidak terkatakan gitu ya. Musik ataupun adegan ataupun apa itu eh, kita bisa nanti bersama-sama ya membuat portal film gitu ya. Portal maupun proyek wiki. Nanti ada halaman bantuan juga supaya lebih apa namanya konsisten antara satu halaman dengan halaman yang lain dan ya semoga proyek teman-teman sebulan ke depan berjalan sukses. Jika ada pertanyaan setelah pelatihan ini pun silakan bertanya lewat Telegram saya. Terima kasih Mbak Davina. Terima kasih Mas Beni sudah diberikan contoh untuk link Bible-nya. Nah, untuk teman-teman semua nanti bisa mengikuti contoh yang sudah diperolehkan sama Mas Beni tadi dan bisa diisi juga di link Excel-nya ya supaya tidak bentrok video-videonya. Nah, dari teman-teman apabila ada yang mau bertanya silakan. Sebentar Mas, sedikit Mas. Ini ada yang bertanya di chat dari Mbak Tere.
Jika narasi panjang, maksimal berapa baris yang boleh ditampilkan di setiap adegan, Mas Ben? Seperti itu, Mas Beni. Jadi ini menggunakan feeling ya, tapi juga dibantu oleh eh, subtitle edit ini. Kalau teman-teman lihat ya, ada warna-warna di sini. Warna-warna ini kalau terlalu panjang, dia akan eh, memberikan tanda ini terlalu panjang gitu. Jadi bisa dengan break ya, ya dia sudah tidak merah lagi kan. Kalau seperti yang tadi narasi yang di film sebelumnya dia teksnya panjang sekali ya. Ini teksnya saya copy paste ya panjang sekali. Walaupun di break pun tetap merah ya. Nah, kemudian kita lihat di sini angka apa ini? Jadi dari subtitle edit dia sudah bisa menghitung jumlah huruf dibagi jumlah durasi. Dalam durasi 4 detik ada memiliki katakanlah 100 huruf gitu ya. Ini berarti apa? 48, 50 huruf. Jadi 50 dibagi 4 detik sekitar 12 huruf per detik. Ini masih oke gitu ya. Nah, kalau sudah terlalu panjang, ya ini kurang oke gitu ya. Ini mungkin diperpanjang gini ya. Jadi 25 huruf per detik. 14 huruf per detik gitu. Jadi ini hanya apa? Yang ideal mungkin di bawah 15 huruf per detik atau di bawah 20 huruf per detik itu satu slot gitu ya. Jadi kalau dialog-dialog maka ada yang panjang, ada yang pendek. Ya ini 9.20 sampai 9.33, 13 detik. Ya, sementara ini dia hanya 2 detik. Tidak ada aturan pakem, tapi kita lihat sesuai kebutuhan ya. Ketika Anda menyusun ini, apakah dua dua waveform ini perlu disatukan atau dijadikan dua? Ya itu Anda bisa mempertimbangkan masing-masing. Tidak ada yang salah ya, tidak ada yang betul. Tapi kalau sepanjang ini kemungkinan bisa dibilang kurang kurang enak dibaca gitu aja. Jadi jangan terlalu banyak karakter atau ya ada jedanya. Seperti kalau kita melihat film gitu ya, kalau takarinya terlalu panjang gitu ya, kita bacanya terlalu cepat gitu ya. Tapi sekarang ya teman-teman pasti kan sudah tahu untuk format-format video pendek, biasanya juga teksnya pendek-pendek gitu ya. Bahkan ada yang satu kata 1 detik gitu ya, satu kata sepersekian detik gitu. Kemudian ketip formatnya. Tapi kita bicara film film lama dan film bukan video pendek. Jadi kita pakai perhitungan karakter per second ini durasinya ya kita bisa lihat 4 detik. Semoga menjawab untuk Mbak Tersat ya. Baik, terima kasih Mas Beni. Dari Mbak Tere, apakah sudah terjawab Mbak Tere? Oke, sudah terjawab Mas Beni, terima kasih. Dari teman-teman, apabila ada yang kebingungan dan perlu bertanya, nanti bisa disampaikan di grup ya, kita diskusi bersama. Nah, izin Mas Beni untuk kegiatan kali ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Mas Beni sudah memberikan materinya. Terima kasih banyak juga sudah lengkap bersama prakteknya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan praktek secara mandiri ya, karena kita perlu install terlebih dahulu untuk subtitle editnya. Nanti kalau misalnya ada kebingungan, bisa disampaikan di grup supaya kita bisa diskusi bersama. Nanti kalau ada yang kebingungan lagi, bisa kita teruskan ke Mas Beni untuk jawabannya, seperti itu ya. Baik, mungkin untuk acara kali ini
cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya dalam Wiki Latih Transkripsi Film hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk khalayak yang lebih luas. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mas Beni.